Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sampai bertemu kembali melalui pelayanan renungan harian berbasis digital. Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saya bisa berbicara dan menyampaikan firman renungan ini kepada saudara. Pertama, saya harus tekankan untuk menopang dengan jelas makna firman ini hanyalah oleh karena Roh Allah yang memampukan saya. Saudara sekalian juga boleh melakukan pekerjaan dalam berbagai hal, harus juga mengaku itu adalah hanya oleh karena tuntunan Roh Allah. Dan lebih lagi, seluar biasa apapun saya menyampaikan atau dengan kata-kata yang luar biasa, saya menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan pada saat ini, atau juga saudara sekalian melakukan suatu pekerjaan dengan sangat baik, luar biasa, kembali adalah karena Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini hal yang tidak bisa kita lupakan setiap hari, setiap saat, selama kita ada di dunia ini. Maka kita digerakkan oleh Roh Tuhan. Saudara, itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Supaya tidak terbuai dengan keadaan dan situasi yang mereka amati, yang mereka lihat, yang mereka dengarkan di situasi mereka saat itu. Salah satu situasi yang dihadapi oleh jemaat Korintus dan real dilihat oleh Rasul Paulus adalah tampaknya orang Korintus mulai terbuai dengan orang-orang yang berbicara dengan sangat fasih, sangat indah, sangat bagus menyampaikan sesuatu. Tetapi tidak mengedepankan dan bukan untuk memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan. Bukan memberitakan bahwa Tuhan yang berkuasa. Bukan memberitakan bahwa Tuhan, Roh Tuhan yang memampukan dia untuk itu. Sehingga Paulus mau menekankan bahwa memang setiap orang diberikan karunia roh bagi diri orang percaya masing-masing. Dan karunia itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saya pintar berbicara, itu karena Roh Tuhan, dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Tuhan
harus saya pakai kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri saya sendiri. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya oke dan keakuan diri saya sendiri. Ini satu hal yang sangat diantisipasi oleh Paulus kepada kita orang-orang percaya. Maka pertanyaan bagi saudara terkasih, bagi saya juga, apakah sejauh ini kita sering melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang, hanya untuk membanggakan diri, hanya untuk menganggap supaya diri kita lebih dikenal orang? Bukan itu prioritas utama. Kita harus melangkah dengan dasar yang lebih benar, yaitu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, untuk memberitakan akan kuasa Tuhan, untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang. Bukan mau memberitakan diri kita sendiri. Terkadang ini kita boleh jumpai saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, supaya menunjukkan dirinya, supaya menunjukkan kebolehannya. Boleh-boleh saja, tapi ingat, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, pada firman ini juga kita mendengarkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Kalau dia sudah berkata-kata di dalam Roh Allah, kita boleh berbicara karena Roh Allah, maka tidak dapat berkata terkutuklah Yesus. Apa maksudnya terkutuklah Yesus? Dalam terjemahan bahasa Yunaninya saudara terkasih, lebih identik mengharamkan Yesus. Terkutuklah Yesus sama juga mengharamkan Yesus. Sehingga orang yang sudah dituntun oleh Roh untuk berbicara, maka dia tidak lagi menekankan tentang dirinya atau mungkin mengesampingkan tentang Yesus Kristus, kuasa Yesus. Tapi biarlah kita tetap mengedepankan Yesus Kristus. Jangan mengesampingkan. Jangan juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar adanya. Masih ada keraguan, masih ada ketidakpastian di tengah itu ketika kita berbicara dan menyampaikan berita tentang Yesus itu sendiri. Maka saudara yang terkasih, hindari keraguan, hindari keakuan, tapi fokus bahwa Yesus adalah sempurna, memberi kita keselamatan, dan kita harus terus memberitakannya. Bukan nama kita yang mau kita beritakan, tapi hanya Tuhan yang harus kita beritakan. Jangan mudah terbuai dengan kata-kata yang indah, dengan khotbah-khotbah yang sangat indah dan enak didengar. Tapi apa? Isinya bukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi tersirat banyak hal untuk membanggakan diri sendiri, untuk menjelekkan orang lain. Kata-kata yang indah adalah kata-kata di dalam Roh Tuhan yang semuanya terbungkus untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita terus di dalam kebenaran itu sebagaimana tuntunan Rasul Paulus. Salam sehat saudara terkasih. Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Shalom, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Ini bukan karena kekuatan kami, namun hanya karena Tuhan semata memampukan kami.
Tak ada hal yang bisa kami lakukan kalau bukan karena tuntunan Tuhan. Baik hidup dan baik mengakhiri hidup kami juga berakhir dari dunia ini hanya di dalam Tuhan. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami ini agar kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami agar apapun yang kami sampaikan, agar apapun yang kami perbuat di tengah-tengah kehidupan kami, hanyalah untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak malu bersaksi akan kebaikan-Mu. Kami akan tetap setia memuji nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Berkati Tuhan obat yang mereka konsumsi. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah tangan-Mu yang kudus itu menjamah setiap jemaat-Mu yang sakit. Dan kami berharap penuh kepada-Mu Tuhan. Berilah kesembuhan. Itulah doa kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap pekerjaan jemaat-Mu. Hari ini khususnya limpahkan berkat rezeki Tuhan. Dan Tuhanlah yang bersama dengan jemaat-Mu dan berikan kesehatan ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.